Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, apa kabar saudara-saudara? Saya percaya bahwa saudara-saudara dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya, Ringlan Simanjuntak, di pagi hari ini. Saudara yang terkasih, saya ingin menaburkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan pribadi, bahkan di tengah-tengah kehidupan keluarga saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan yang saya kutip dari kitab Yesaya pasal 64, ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Saudara yang terkasih, ketika menghadapi pergumulan dalam kehidupan saudara dan saya, tentunya hampir semua orang merasa tidak mampu, tidak layak, dan tidak kuat untuk menanggungnya. Dan tidak ada seorang manusia di dunia ini yang siap sedia menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, bahkan menghadapi penderitaan. Kita selalu berharap agar setiap hari, bahkan sepanjang hidup kita, bahkan keturunan kita, hidup dengan dipenuhi kesuksesan, keberhasilan, dan baik-baik saja keadaannya. Saudaraku yang terkasih, namun seluruh harapan setiap orang tidak mungkin dapat terwujud seperti harapan kita masing-masing. Karena yang mengendalikan hidup ini bukanlah berada di tangan kita seutuhnya. Ketika kita menghadapi penderitaan atau pergumulan, tentunya tidak semua orang ikhlas menerimanya. Kita akan berusaha untuk mencari jalan keluar sekuat tenaga kita. Namun demikian, tidak semua masalah atau penderitaan diselesaikan dengan kemampuan kita sendiri. Tetapi ada bagian tertentu yang memang bukan kita yang mengendalikan. Misalnya, kesedihan karena sakit atau karena ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi. Saudaraku yang terkasih, dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, suatu pernyataan dari Nabi Yesaya tentang bagaimana dia memandang hidup ini dengan satu pengakuan kepasrahan diri tentang siapakah diri kita. Pengenalan jati diri, hal yang mendasar yang menyebabkan kita sadar tentang siapakah saudara, siapakah saya, dan apa tujuan hidup kita. Nabi Yesaya sungguh memahami siapakah dia. Dia diutus sebagai seorang nabi di tengah-tengah bangsa Israel. Nabi Yesaya adalah seorang nabi yang memiliki kerendahan hati dan merasa sebagai orang yang tidak layak dan tidak kudus di hadapan Allah. Saudara yang terkasih, pada ayat yang ke-8, dalam kutipan pembacaan firman Tuhan di pagi ini, adalah menjadi bukti kerendahan hati Nabi Yesaya yang sungguh sadar bahwa dirinya adalah orang yang berdosa dan tidak layak di hadapan Tuhan yang kudus dan yang suci. Terlebih-lebih saudara dan saya perlu kita menyadari diri sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan punya kendali dalam hidup kita. Allah punya wewenang penuh untuk mengatur hidup saudara dan saya, karena kita adalah tanah liat dalam tangan Tuhan. Allah bebas untuk membentuk saudara dan saya seperti yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya tidak berhak protes kepada Tuhan tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Justru ketika saudara dan saya menghadapi pergumulan dalam hidup ini, ada pesan yang Tuhan mau sampaikan, agar saudara dan saya menjadi anak-anak yang terus hidup sesuai kehendak Tuhan. Saudara yang terkasih, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi, janganlah membuat kita jauh dari Tuhan. Justru kita semakin berserah pada Tuhan dengan mengingat firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung
Di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-13. Dan kita jangan pernah menyangka bahwa Tuhan bertindak tidak adil dalam hidup kita. Hanya orang yang dekat dengan Tuhan yang mengenal hati Bapa. Allah tidak pernah memiliki rancangan untuk mencelakakan saudara. Allah tidak pernah berkeinginan untuk menelantarkan saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Namun semua yang kita alami, baik keadaan yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyedihkan, Tuhan perkenankan dalam hidupmu untuk memurnikan imanmu kepada Tuhan, agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang tahan uji dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Walaupun saudara dan saya dibelenggu oleh dosa, oleh karena pelanggaran kita kepada firman Tuhan, Allah tidak membiarkan kita mati dengan dosa-dosa kita. Allah hadir dalam pribadi Yesus yang telah mati untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Itulah bukti kasih Allah bagi saudara dan saya. Kasih abadi yang tidak pernah pupus di sepanjang hidup kita, bahkan di sepanjang dunia ini. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan janji Tuhan, yaitu kelak hidup bersama Bapa di sorga. Saudara yang terkasih, mari kita menjalani hidup ini dengan semangat, walau di tengah-tengah badai yang sangat memilukan, karena Dia adalah Immanuel. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam Yesus, kami bersyukur berterima kasih kepada Tuhan di pagi hari ini atas perlindungan Tuhan, atas penjagaan Tuhan, atas tuntunan tangan kasih Allah Bapa yang terus memberkati, melindungi, bahkan menuntun langkah hidup kami. Bapa, di pagi hari ini kami boleh dilawat oleh firman-Mu. Kami percaya tangan Tuhan akan senantiasa memberkati, bahkan memberikan kami kekuatan dalam menjalani hidup ini. Bapa, di dalam Yesus di pagi ini, hamba berdoa buat saudara-saudara kami yang menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam penderitaan, oleh karena sakit penyakit, oleh karena persoalan-persoalan hidup di dalam kehidupan pribadi bahkan keluarga mereka. Tangan Tuhan terulur bagi mereka untuk menyertai, melindungi, membebaskan mereka dan bahkan menyembuhkan mereka. Tuhan, biarlah Engkau selalu ada bagi setiap orang-orang yang menderita, setiap orang-orang yang berteriak meminta tolong kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengasihi mereka semua, bahkan di belahan dunia ini Tuhan. Hamba mau berdoa buat keadaan yang terjadi di saat ini, bahkan di negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan dalam menjalani hidup, dalam keadaan yang terjadi di saat ini. Tuhan, kami percaya janji penyertaan-Mu, Immanuel, akan terus ada di dalam hidup kami, dalam hidup pribadi keluarga kami. Penyertaan Allah terus terjadi. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau mengasihi kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang senantiasa memohon penyertaan dan perlindungan dari Allah. Bapa, di dalam Yesus Engkau tidak pernah mengecewakan kami, mengecewakan setiap anak-anak Tuhan yang memohon pertolongan dari tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau terus ada bersama mereka untuk memberikan penguatan, memberikan jalan keluar, bahkan memberikan pertolongan Allah terus terjadi dalam hidup mereka, agar mereka terus berbahagia dalam menjalani hidup ini, walaupun di tengah-tengah berbagai macam duka cita, bahkan penderitaan yang terjadi pada saat ini. Bapa, di dalam Yesus, biarlah Tuhan Engkau terus menguatkan hati kami, agar kami terus kokoh berdiri, dan di dalam tuntunan tangan kasih-Mu kami berjalan. Kami sambut hari ini dengan penuh sukacita, oleh karena janji penyertaan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kami. Bapa, inilah kami dengan doa dan permohonan kami. Ampuni atas segala dosa dan kesalahan kami. Lalu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami pertaruhkan doa dan permohonan kami kepada Allah Bapa di dalam sorga. Amin. Saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya bagikan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Mari kita terus berjalan melangkah berkara di hari ini dengan terus berpasrah dan berserah diri kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian.